Mari Ibu, silahkan duduk. Ya, Sebelumnya, perkenalkan dulu ya Bu, saya Tova Andriani, bidan yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu Yati, ya, umur 29 tahun ya Bu. ya. Alamat dari mana Bu? Siluman. Dari Siluman. Baik, tadi permasalahannya di sini adalah anak Ibu nggak boleh bekerja sama bapaknya ya Bu, karena kata bapak anak Ibu perempuan harus bekerja di rumah saja ya Bu, jadi ibu rumah tangga. Jadi Ya. di sini saya akan menjelaskan tentang materi gender dan diskriminasi, yaitu tujuannya untuk agar ibu mengetahui dan pandangan kedepannya bahwa perempuan itu tidak hanya di rumah saja dan perempuan itu juga bisa bekerja ya Bu. Ya. Baik, sebelumnya apakah ibu mengetahui apa itu gender Bu? Tidak. Baik, kalau gitu saya jelasin ya Bu. Jadi yang pertama, di sini pengertian gender, yaitu gender diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial, yaitu kebiasaan yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat ya Bu. Misal laki-laki tuh harus bekerja dan perempuan itu harus di rumah saja, itu salah ya Bu pengertian kayak gitu. Jadi gender itu dapat diubah sesuai perkembangan zaman ya Bu. Selanjutnya di sini diskriminasi gender, yaitu merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial di mana perempuan korban dari sistem tersebut. Jadi adanya diskriminasi gender itu karena perbedaan budaya dalam cara pandangnya terhadap fungsi, nilai, dan peran perempuan di masyarakat ya Bu. Di sini ada pembagiannya, yaitu atau bentuk-bentuk diskriminasi gender, yaitu yang pertama ada marginalisasi, yaitu proses peminggiran yang mengakibatkan perempuan dalam keterpurukan. Bermacam pekerjaan membutuhkan keterampilan laki-laki yang banyak memakai tenaga sehingga perempuan tersisihkan, yaitu contohnya persyaratan masuk akabri harus laki-laki. Jadi dengan demikian perempuan dipinggirkan, dianggap tidak pantas atau tidak diberi kesempatan sama sekali ya Bu. Juga perempuan di sini upahnya lebih kecil daripada laki-laki. Yang kedua ada subordinasi, yaitu penomorduaan. Jadi kedudukan laki-laki dianggap lebih penting dari perempuan. Contoh bagian waris perempuan lebih kecil ya Bu. Anak laki-laki harus sekolah setinggi-tingginya, sedang anak perempuan cukup lulusan SD atau SLTP saja. Itu tidak benar ya Bu, karena perempuan dan laki-laki di sini memiliki kedudukan yang sama. Jadi perempuan bisa sekolah setinggi mungkin untuk mengajar cita-citanya nanti ya Bu. Yang ketiga ada stereotipe, adalah pandangan atau cap yang sering bermakna negatif, yaitu contohnya pekerjaan rumah tangga diidentikan dengan pekerjaan perempuan, dan juga janda mudah dirayu ya Bu di sini. Yang selanjutnya ada kekerasan, yaitu eksploitasi terhadap perempuan, pelecehan seksual terhadap perempuan, dan pemerkosaan. Yang selanjutnya ada beban ganda, yaitu beban kerja yang dilakukan oleh jenis kelamin tertentu lebih banyak. Jadi misalnya bagi perempuan di rumah mempunyai beban kerja lebih besar daripada laki-laki, yaitu laki-laki 90% di pekerjaan rumah itu dikerjakan oleh perempuan, belum lagi jika dijumlahkan dengan bekerja di luar rumah ya Bu. Jadi sebenarnya kerja perempuan itu lebih banyak. Di sini juga ada penyebabnya, yaitu akibat adanya permasalahan gender, yaitu kurang bersemangat atau kurang percaya diri. Yang kedua ada gangguan psikologi sampai timbul gangguan sistem dalam tubuh seperti psikomatik, yaitu seperti cemas, tertekan, stres, kurang nafsu makan, dan juga susah tidur ya Bu. Ada juga gejala lainnya, yaitu mual, nyeri perut, dan pusing. Yang selanjutnya cedera ringan sampai berat, yaitu lecet, memar, luka terkena benda tajam, patah tulang, dan luka bakar. Yang selanjutnya yaitu ada masalah seksual, ketakutan hubungan seksual, tidak ada masalah seksual, fibrit, dan keguguran. Jadi di sini pengaturan gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Jadi ada prinsipnya pengurus utama gender,
pluralistik, yaitu dengan menerima keanekaragaman budaya. Yang kedua, dalam menanggapi permasalahan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya ada sosialisasi dan advokasi, yaitu memperluas informasi bagi masyarakat umum dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperkokoh kesetaraan gender. Yang selanjutnya adalah menjunjung nilai HAM dan demokrasi. Nah, jadi itu ya Bu, tadi saya sudah jelaskan. Ya. Dari awal, yaitu ada pengertian, pembagian, penyebab, pengaruh buruk terhadap fisik, psikis, dan juga upayanya. Jadi sebenarnya perempuan itu harus mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki ya Bu. Wah, itu tidak harus melulu perempuan harus di dapur dan laki-laki harus bekerja. Kita semua sama dengan laki-laki dan perempuan, yaitu mendapatkan hak yang sama untuk bekerja dan untuk berkarir ya Bu. Jadi mungkin itu saja penjelasan tentang gender dan diskriminasi gender dari saya. Jika nanti Ibu ada yang ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke saya. Dan apakah Ibu ada pertanyaan Bu? Enggak. Nggak ada ya Bu, sudah jelas berarti ya Bu. Ya. Baik, kalau gitu mungkin cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu.